Saya Awan. Nah, Mas Awan, Panembahan Senopati ini kan Raja Mataram Islam ya? Ya, betul sekali. Nah, kerajaan Mataram Islam tuh di Indonesia masih ada nggak sih, Mas? Atau sekarang tuh bentuknya kayak apa ya? Oke, ya. Jadi kerajaan Mataram Islam itu kalau bentuk utamanya itu sudah tidak ada. Oh. Karena sekarang sudah masuk ke namanya Catur Sagotra. Nah, saya akan menjelaskan dulu nih, kenapa bisa terjadi Catur Sagotra. Jadi seperti ini. Jadi pada tahun 1755 itu terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu yang menyebabkan Mataram itu terbelah menjadi dua. Jadi yang pertama itu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan di utara, di selatan itu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Jadi itu 2 tahun kemudian 1757 itu pecah lagi. Menjadi pada saat perjanjian Salatiga muncullah namanya Kadipaten Praja Mangkunegara. Itu yang dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, dan beliau adalah putra dari calon putra mahkota yang Amangkurat IV. Seperti itu. Okay. Nah, satu lagi tahun 1813 baru muncul berdiri Pakualam, Kadipaten Pakualam. Kadipaten Pakualam itu kalau bisa dibilang itu sebenarnya pecah dari Jogja. Karena apa? Karena pendirinya itu adalah salah satu putra dari KGP Hamengkubuwono atau yang biasa disebut Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi seperti itu. Berarti ada 4 kerajaan ya? Betul. Tadi apa, Surakarta tuh di Solo ya berarti? Iya, Surakarta. Jadi di Solo itu ada 2. Ya. Surakarta, Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yang kedua itu Mangkunegaran Surakarta Hadiningrat. Yang di Jogja itu, yang pertama itu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kedua itu Kadipaten Pakualam. Oke. Wah, itu nama-nama yang cukup ternama ya. Iya. Itu ya keraton-keraton itu ya. Kan Betul. kalau mungkin kita mau wisata ke Jogja, Solo, mungkin kita tahu tuh ada istana-istananya Ya, Mas ya. betul. Saya baru Betul ingat sekali. tuh ada keraton-keraton itu. Nah, ini kan Panembahan Senopati, terus ada 4 kerajaan ini, berarti kan masih ada keluarganya ya? Masih. Nah, ini kan tadi Patrap Senopati ini kan Paguyuban Trah Iya. Panembahan Senopati ya Mas Guru ya? Iya betul. Nah, berarti ini pendirinya tuh ada berapa orang sih Mas? Nah, jadi ya Patrap Senopati itu memiliki ada 9 pendiri. Nah, itu di samping itu juga kita terdiri dari 9 bidang organisasi, kemudian 9 wilayah untuk persebaran dari turun yang Panembahan Senopati, Mas. Berarti ini hanya keturunan keraton aja dari yang keturunan Panembahan Senopati atau siapa aja boleh? Jadi untuk saat ini kita masih menerima dari berbagai kelompok yang nantinya dibedakan melalui kartu anggota. Jadi ada kartu anggotanya ya. Ada yang anggota pertama yaitu yang memang terah yang telah memiliki pikuku atau pengakuan dari pihak keraton maupun Kasunanan. Kemudian terah yang belum memiliki pikuku dan masih dalam proses pencarian atau belum ada pengesahan dari pihak keraton. Lalu yang ketiga adalah kelompok yang memang bukan terah tetapi memiliki semacam keinginan daya tarik untuk bersama-sama kami untuk menguri-nguri budaya leluhur seperti itu, Mas A. Nah, kemudian apa nih yang rencana di YouTube ini yang kira-kira paling menarik apa nih yang mau kita angkat nih, Mas Guru nih? Kalau misalnya dari kisah Keraton Nusantara nih, apakah kita akan juga gandeng kerajaan-kerajaan yang di bawah Mataram Panembahan Senopati, atau kita juga nanti coba kerajaan lain, jadi bisa kita angkat nih ke YouTube channel gitu. Ya masalah, jadi memang harapannya kita akan bisa menjalin hubungan dengan beberapa keraton atau kerajaan yang ada di Indonesia. Kebetulan tidak hanya di Pulau Jawa, ada di Sumatera,
Kalimantan, bahkan ada di Sulawesi, Maluku dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kedepannya kita akan satu-satu berkeliling mengunjungi mereka untuk membahas budaya, adat istiadat, kebiasaan dan kehidupan mereka di dalam keraton. Harapannya nanti akan memberikan informasi kepada halayak umum untuk dapat menambah pengetahuan mereka tentang bagaimana itu kerajaan. Karena di setiap kerajaan pasti memiliki ciri khas dan budaya yang beda-beda ya Mas ya. Gitu. Nah jadi makanya kita membentuk channel YouTube ini untuk itu salah satunya. Kebanyakan terah-terah dari Patrap ini mereka kegiatannya apa sehari-hari? Apa mereka semuanya abdi dalam atau mereka mungkin kan banyak pemirsa yang ada yang tahu ini keturunan kerajaan, ada yang tidak ya, walaupun kita semua kembali lagi kehidupan masyarakat ya. Tapi ada nggak nih yang jadi pengusaha juga, ada yang jadi mungkin negarawan atau apa? Macam-macam Mas ya. Jadi kami Tenda Turunan Panembahan Senopati itu berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Jadi ada yang sebagai karyawan, sebagai dosen dan lain sebagainya. Jadi tidak tidak terfokus pada satu bidang gitu. Jadi oleh karena itu juga kita bikin ada bidang pemberdayaan ekonomi. Jadi harapannya bisa menggerakkan mereka semua. Jadi saya membantu mereka dalam memberikan informasi karena pekerjaan atau karir itu beda-beda dari keturunan yang Panembahan Senopati ini, macam-macam bervariatif lah. Wah menarik banget, berarti nanti kita bisa lihat ya lebih dalam lagi. Iya betul. Mungkin memang ini channelnya Kisah Keraton Nusantara, tapi kembali lagi Mas, ini kan salah satunya yang mensupport adalah Yayasan Patrap Senopati ya. Oke. Mas Guru, ini kan ada 9 nih pendiri ya kan ya. Mereka ada di mana aja nih Mas? Kebetulan saya di Jakarta, kemudian ada di Bandung, ada juga di Jogja, Malang dan Magelang. Nah mungkin kita boleh bisa nggak kita kenalan nih, biar pemirsa kan ternyata ya pendirinya ini ada 9 orang dan di berbagai kota. Kita coba live telepon kali ya. Oke, sama boleh, yang di luar Jakarta juga biar semuanya pada tahu nih. Iya. Nah kebetulan ini sudah ada kita bisa menyambung kepada Pak Bigar selaku sekjen. Oke. Halo Pak Bigar. Halo. Selamat sore. Selamat sore Pak Bigar. Mas Al nih dari YouTube Kisah Keraton Nusantara, Pak. Iya, salam kenal Mas Al, monggo. Iya, ini Bapak domisili di mana, Pak? Saya di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Wah, salam kenal nih Magelang nih, kami di Jakarta. Ya, monggo pinarak ke Magelang, ke tempat kami. Kalau pas ke Yogyakarta. Oh, siap. Mesti sowan nih ya. Nah, kita ini dari YouTube Kisah Keraton Nusantara udah nggak sabar nih ketemu Pak Bigar. Pengen denger cerita-ceritanya tentang Patrap Senopati, ya kan? Karena salah satu kerajaan yang sangat besar pada saat itu adalah Mataram Islam ya. Dan tentu saja juga ada kerajaan-kerajaan yang lain di Indonesia. Nah, saat ini Paguyuban Trah Panembahan Senopati ini anggotanya udah berapa, Pak? Kurang lebih ya 200 lebih ya. Waduh, 200. Banyak juga ya Pak, 200 ya Pak? Ya. Belum simpatisannya ya? Baru 3 bulan berjalan ya, dari Juli kita baru pelantikan, jadi Juli, Agustus, September baru 3 bulan. Jalan banyak. Keren banget Pak. Iya nih, mesti sowan ke Bapak ya kan. Nah, terus harapannya Patrap Senopati ini didirikan apa toh Pak? Kalau harapan kami, tujuan utamanya membangun silaturahim sesama terdak turun Panembahan Senopati di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Tapi setelah bertemu atau setelah terjalin silaturahim,
kita tidak berhenti, harus saling memberi manfaat satu sama lain, utamanya bisa saling menolong, saling membantu, saling melengkapi, saling bekerja sama, sehingga harapannya nanti sesama tegak turun itu terjadi hubungan harmonisasi di antara sesama keturunan, bisa saling menguatkan untuk bisa saling membantu. Karena patokan kita, khususnya kami yang beragama Muslim itu, bahwa berbuat baik itu kan harus dimulai dari yang terdekat. Benar. Yang terdekat orang tua kita, bapak, ibu, kemudian saudara. Nah, tegak turun itu kan masuk dalam kategori saudara, kerabat, saudara. Inilah bagaimana kita jangan sampai melupakan saudara sendiri dalam berbuat baik. Jangan sampai berbuat baik kemana-mana, di luar sana yang jauh, tapi saudara sendiri terlupakan. Itu intinya ada di situ. Jadi silaturahmi ya Pak ya. Silaturahmi, Ya. kalau bahasa sekarang kolaborasi, silaturahmi gitu ya Pak. Kira-kira gitu ya Pak ya. Betul, iya. Iya, oke. Harapannya nanti juga kita bisa bersama-sama membangun amal usaha. Karena Ya. namanya walidain atau berbuat baik kepada orang tua kan, di samping kita rutin mendoakan, tapi juga bisa membantu dalam artian misalnya menciptakan lapangan kerja untuk tunggal perak sendiri. Siap. Jadi nanti tidak sesama tunggal perak tidak kesulitan mencari lowongan kerja, tapi kita Amin. bisa menciptakan sendiri, sehingga misalnya membuat sekolah, membuat rumah sakit misalnya. Kalau membuat sekolah nanti gurunya dari kita sendiri, Oke. TU-nya dari kita sendiri, ya pengelolanya dari kita sendiri, termasuk membuat rumah makan misalnya, atau membuat panti asuhan, atau membuat rumah sakit. Nanti SMK-nya SMK perawat atau D3 perawat misalnya, kita juga punya rumah sakit umpamanya, nanti harapannya nanti pelan-pelan kita punya Amin. amal usaha. Oh iya. Oke Pak Bigar, terima kasih nih mengenai visi misinya dan harapan-harapannya tentang Patrap. Nanti lebih enaknya lagi kita sowan ke Magelang ya Pak, atau kita ketemu di Jogja nih Pak, ya kan? Jadi kita bisa live di YouTube channel, kira-kira seperti itu nanti ya, langsung ketemu offline. Oke, matur nuwun Pak Bigar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, makasih Mas Guru. Bersambung juga ya. Iya, ngomong-ngomong nih di meja apa ya Mas ya? Kok dari tadi nih baunya wangi banget ya Mas Guru nih? Hah? Ini martabak orange. Oh, martabak orange. Sponsor kita nih. Baru mulai udah dapat sponsor nih, YouTube channel nih, keren juga ya YouTube channelnya. Iya nih. Ya, mungkin saya Atau bisa Mas, bantu jawab ya. Mas ini bisa cerita tentang martabak orange nih apa nih Mas? Martabak orange itu juga didirikan sama salah satu keturunan dari Panembahan Senopati. Wih. Jadi nanti mungkin kapan-kapan kita bisa mengajak beliau nih. Wah. Kita tanya-tanya kenapa Story sukses. apa nama sukses story-nya. Oke. Itu. Jadi kisah Keraton Nusantara ini nggak cuma ngomongin keraton ya berarti ya? Betul. Karena banyak juga keturunannya itu terbagi di mana-mana gitu pekerjaannya. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang dia bisnismen juga ada. Jadi keturunan Panembahan Senopati itu bukan hanya ada di dalam keraton, tapi yang di luar keraton pun juga banyak Mas. Makanya kita akan susah sekarang untuk mencari tahu mana nih yang keturunan Panembahan Senopati, mana yang bukan. Ya mungkin kita sambil dulu Mas. Oh iya, mungkin kita sambil-sambil ya. Jadi kita coba nih kayak apa. Ini ya. Jadi nanti
sampaikan salam hormat kita kepada pendiri Martabak Orange. Ya, nanti kita bisa bikin YouTube channelnya ya. Ya, Monggo Mas, dicoba. Iya. wah, enak nih kayaknya. Lezat. Martabak manis ya. Martabak manisnya. Kalau aku lihat nih ada kejunya, ada jagungnya, ada coklatnya. Toppingnya macam-macam Mas. Di sini ada 4 topping. Jadi ada mesis, terus ada jagung manis, Kismis. ada apa itu? Kismis. Kismis sama yang terakhir keju. Oke, berarti berikutnya kita harus bikin YouTube channel Wah, mengenai harus, Martabak Mas. Orange ya. Harus. Kedepannya nih berarti kan kita akan anggota Patrap ini ada yang berusaha tadi kan ya. Mungkin ada lagi pemerhati budaya, Ya. kan? Nah, dan pasti banyak profesi lainnya lagi ya. Gitu. Nah, apa? Kira-kira sekarang kan kita lagi di studio nih Mas, ya kan? Tempat lokasinya buat syutingnya. Kira-kira kedepannya kita ada gambaran nggak Mas? Biar temen-temen nih pada penasaran nih. Kita mau syuting di mana aja sih? Apa cuma di studio aja? Atau kita mungkin nanti ada rencana apa? Gimana Mas? Coming soon ya Mas. Ya, kita Nanti- rencananya keliling Mas, jadi kita akan on the spot lah ya. On the spot? Iya, itu jadi nanti mungkin ke Cirebon, ke Jogja dan lain-lainnya. Wah. Langsung mengunjungi. Ke Pantai Atau Selatan Jakarta. nggak Mas? Ini Oh ya, bisa lah, bisa bisa mampir. kita coba mampir ya. Mungkin Mas Awan bisa cerita sendiri Mas mengenai apa yang tadi Mas Guru sebutkan kok kenapa sih kita mau ke Cirebon gambaran gitu kan ya, atau nanti sedikit lah, nggak usah lengkap-lengkap teasernya apa nih buat teman-teman penasaran nungguin YouTube kita, channel kita. Oke, sebenarnya gini, kaitan Cirebon, Banten, itu kenapa kita akan mengunjungi ke sana? Karena istri permaisuri dari Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Mataram ketiga, biasa kita sebutnya, beliau itu mempunyai 2 permaisuri Oke. yang berasal masih keturunan dari Eyang Sunan Gunung Jati. Wah. Makanya kita harus ke sana. Karena apa? Di Cirebon itu banyak tempat-tempat yang tempat petilasan atau tempat dulu eyang-eyang kita itu berada di sana gitu. Nah, makanya kita harus ke sana. Jadi salah satu sebabnya yaitu karena beliau itu keduanya kebetulan itu memang masih keturunan dari Eyang Sunan Gunung Jati. Oh. Makanya kenapa? Karena orang banyak yang mikir nih, mana ada Cirebon ada hubungannya dengan Mataram gitu kan. Iya. Nah, ternyata setelah kita tarik garis, itu memang ada hubungannya. Karena dari permaisuri Dan Eyang kalau nggak Kanjeng salah Sultan. saya pernah dengar itu Sunan Gunung Jati ini cucunya siapa ya kalau salah ya? Itu kayak Iya. raja juga ya kalau salah ya? Betul sekali Mas. Jadi Mataram itu bahasanya itu menyatukan semua keraton atau kerajaan-kerajaan masa lampau gitu. Oh. Di atasnya Mataram itu kita sudah mengenal ada Singosari, terus kita mengenal juga ada Kediri. Itu semua di Jawa Timur kan. Masuk ke Majapahit. Majapahit itu menurunkan beberapa anaknya, ada yang ke Ponorogo, ada yang beliau di Purwodadi, ada yang macam-macam lah. Nah, salah satu yang memang menjadi tonggak istilahnya adanya Mataram itu karena percampuran pernikahan dari Demak khususnya. Oh. Makanya kita juga nanti akan berkunjung ke sana. Biarpun memang secara keraton yang masih berdiri itu hanya 4. Yang masih di Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah dan DIY itu hanya 4. Tapi kalau misalnya bekas-bekasnya atau petilasan Ya. beliau itu
itu masih ada mas. Jadi kita mungkin ya coming soon lah kita akan ke sana. Pasti seru banget nih ya teman-teman ya. Mas Awan udah cerita bahwa kisah Keraton Nusantara ini bakal mengunjungi tempat-tempat bersejarah menarik, baik itu keraton atau petilasan ya, dan harapannya nanti juga dari Yayasan Patrap juga bisa kolaborasi juga di sini ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share dari YouTube channel kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.